Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah, saya melihat perkembangan atau progres dari ibu dan bapak semuanya semakin hari semakin baik, semakin sehat, semakin rilis ya problem psikolog dan bapak semuanya. Mungkin orang yang lebih dulu saja ya, lebih dulu mengalami satu proses perjalanan kehidupan ini yang dinamakan anxiety disorder atau kecemasan berlebih menyeluruh. Namun di antara ibu dan bapak ada yang kecemasannya tidak menyeluruh ya. Nah, ada yang kecemasannya itu menyeluruh. Nah, kecemasan menyeluruh itu seperti apa? Kecemasan menyeluruh itu ya apa-apa takut. Ada berita orang meninggal takut, ada berita orang sakit takut, jalan sendiri takut, ke pasar takut, naik kendaraan takut. Itu namanya anxiety disorder atau kecemasan menyeluruh. Nah, itu yang dulu saya alami ya, ibu dan bapak semua. Namun ada beberapa di antara ibu-ibu atau bapak-bapak itu yang mengalami satu kecemasan hanya hal-hal tertentu saja. Kayak Bu Ika ya, bukan Bu Ika ya, Bu Ita ya, Bu Ita dari Jawa Timur itu mengalami stres saja di dalam hal mengelola makanan. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ringan ya, lebih ringan. Stres, takutnya itu takut makan ini salah, makan itu salah. Jadi itu sebenarnya bukan ke anxiety disorder ya, bukan anxiety disorder tapi ke penurunan fungsi pencernaan saja atau dispepsia biasanya banyak menyebutnya dispepsia. Ibu dan bapak semuanya, saya juga bukan ahli pengobatan alternatif ya, tapi saya bisa bercerita banyak, punya pengalaman banyak mungkin ya, seperti ibu dan bapak saat ini rasakan. Itu juga nantinya ibu dan bapak semuanya ketika sudah sembuh nanti akan tersulap bisa bercerita jutaan cerita pengalaman tentang keluhan yang namanya anxiety disorder dan asam lambung. Bagaimana tipsnya, bagaimana mengelola pikirannya, bagaimana mengelola fisiknya. Nanti ibu dan bapak semuanya juga akan banyak bisa bercerita banyak ya, seperti saya. Bahkan nanti ibu dan bapak semuanya ketika ada teman mungkin yang ketika ibu dan bapak sudah sembuh, kemudian ada teman yang mengalami hal yang sama seperti ibu dan bapak dulu, nah itu nanti ibu bapak bisa menebak. Tebaan-tebakannya itu nyaris tidak meleset, tepat ya. Jadi ketika misalnya saya menebak kondisi ibu dan bapak semuanya, bukan karena saya dukun, bukan karena saya itu orang yang tahu sak durunge winara, bukan. Karena apa yang ibu dan bapak semuanya rasakan itu saya pernah merasakan. Jadi ketika misalnya saya memberikan satu konten kok timingnya, waktunya tepat, itu karena apa? Karena dulu saya punya pengalaman ya. Jadi ibu dan bapak semuanya, saya punya pengalaman, saya sharingkan dan saya belajar. Terutama saya belajar di ilmu terapi pikiran ya, dan bapak semuanya. Ilmu terapi pikiran saya belajar, saya gabungkan dengan bekal ilmu yang diberikan guru saya yang sudah dicas ke memori dalam diri saya dari guru-guru saya, dari kiai saya yang luar biasa, mereka yang mencas saya sudah dari dulu, meskipun itu apa istilahnya tidak bisa saya serap semuanya, itu saya gabungkan dan juga digabungkan dengan satu teknik terapi yang namanya ruqyah ibu dan bapak semua. Jadi 3 dimensi ini akan sangat lengkap sekali dalam treatment apa istilahnya ibu dan bapak semuanya, ikhtiar penyembuhan dari anxiety disorder ini. Jadi 3 dimensi ini usahakan bisa dilakukan tahapannya semua. Satu dimensinya itu dimensi fisik ya. Dimensi fisik itu bagaimana ibu dan bapak semuanya melakukan satu perubahan dalam merawat fisik, mulai dari pola makan, pola istirahat, pola olahraga mungkin ya, yang selama ini kemarin dulu ibu dan bapak semuanya nggak pernah yang namanya jalan kaki ya kan.
bangun tidur ya udah aktivitas kerja, mungkin yang ibu-ibu di dapur masak dan sebagainya, nggak pernah relaksasi dengan jalan kaki. Dengan ibu dan bapak semuanya mengalami anxiety disorder, asam lambung, ibu bapak semuanya disadarkan apa? Disadarkan akan satu dimensi baru, bahwa yang namanya fisik itu juga butuh dikelola. Yang kedua adalah dimensi rohani, di mana dimensi rohani ini kita nyambung langsung ke Allah. Nah, dengan terapi atau ruqyah, terapi Qur'an, ibu dan bapak semuanya bisa menyambungkan hati, bisa menyambungkan qalbu dan bapak semuanya langsung ke Allah, berkah dari bacaan Al-Qur'an. Nah, di mana di situ kita benar-benar fokus ke Allah, benar-benar menyerahkan gelondong kondisi kita itu kepada Allah. Di sini yang nanti kita mempunyai satu kekuatan yang unlimited. Jadi unlimited power itu akan didapatkan ketika kita menyandarkan semuanya itu langsung ke Allah. Dan tahapan-tahapan dimensi yang lain juga harus dikerjakan. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi psikologis, dimensi pikiran, dimensi psikis, di mana psikis ini adalah satu dimensi di mana ibu dan bapak semuanya dapatkan dari lingkungan sekitar, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat sekitar. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati itu dirasakan dari lingkungan. Nah, jadi ada marah, ada dendam, apapun itu didapatkan dari lingkungan. Nah, ibu dan bapak semuanya dimuliakan. Nah, sementara dimensi fisik itu juga ditempa dari pola kehidupan kita. Dimensi fisik ditempa dari pola kehidupan kita, pola kesehatan kita, bagaimana menjaga fisik kita, psikologis kita juga ditempa dari lingkungan kita. Nah, sementara dimensi rohani ini adalah dimensi yang sebenarnya sudah dicetak matang, cetak jadi oleh Allah sejak kita mungkin belum dicetak, sejak kita belum dibuat mungkin oleh bapak ibu kita, sejak kita mungkin belum terpikirkan, tetapi di Lauhul Mahfuz sana dimensi rohani kita itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa besok akan ada makhluk yang namanya ibu ini, yang namanya bapak ini akan terlahir di dunia dari perantara bapak yang namanya ini, ibu yang namanya ini. Dia nanti akan mempunyai satu perjalanan yang bagaimana, itu sudah ditentukan ya, sudah direncana besar Allah. Maka ibu dan bapak semuanya, dua dimensi ini itu terbentuk di dunia saat kita sudah hidup, dimensi fisik dan dimensi psikologis. Makanya di antara tiga dimensi ini yang menjadi pemimpin adalah dimensi rohani. Di mana dimensi rohani ini sebenarnya adalah pemimpin dalam tiga dimensi kehidupan kita ini. Namun kadangkala dimensi roh ini justru kita lupakan mungkin. Justru dimensi roh ini kita lupakan. Ketika ibu dan bapak semuanya mengalami satu keluhan tertentu, yang lakukan adalah bagaimana jasmani ini sembuh. Jasmani ini sembuh, minum obat, minum jamu, minum herbal, minum obat, minum jamu, minum herbal, dan seterusnya. Sementara dimensi psikologis nggak pernah disentuh, dimensi rohani seakan-akan juga terlupakan. Nah, tiga dimensi ini adalah satu kesatuan yang berjalan bersama satu gerbong dan dipimpin oleh rohani. Disinilah nanti ibu dan bapak semuanya akan menemukan yang namanya ya, satu kenyamanan dalam hidup. Ketika dimensi ini dijalankan bersama, jangan hanya hajar fisik saja, jangan hanya ikhtiar fisik saja, dan jangan juga hanya ikhtiar psikologis saja. Nah, ikhtiar dalam dimensi rohani itu juga adalah satu hal yang sangat fundamental sekali, sangat mendasar sekali, karena di sini adalah Allah yang sudah mengurus kita, Allah yang akan bekerja untuk kita. Serahkan tugas Allah, itu serahkan Allah, dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita jangan pengen berusaha menjadi Tuhan ya. Kita adalah makhluk, kita nggak perlu pengen menjadi Tuhan. Kita pengennya ngatur gini, nggak perlu.
kita lakukan tahapan-tahapan step demi step, langkah demi langkah, sebagaimana kita adalah makhluk, di mana kita sebagai makhluk ini adalah kita nanti akan diberikan banyak kenikmatan diberikan oleh Allah, sang pencipta, yang sang maha kuasa, yang sang pencipta. Tinggal bagaimana kita mengelola pikiran kita. Nah, rohani kita sudah bicara, ya kan? Rohani kita sudah bicara baik, pikiran kita harus menyambut juga dengan cara yang baik. Nah, sementara jasmani kita juga harus kita kelola dengan cara yang baik. Ketika rohani kita sudah berdoa sama Allah, ya Allah, sehatkan saya. Ya Allah, saya sehat. Ya Allah, saya sehat. Ya Allah, saya bahagia. Sementara dimensi psikologisnya di sini nggak di treatment, nggak diolah. Di sini nanti akan terjadi satu bentrok antara hati kita dan pikiran kita. Hati kita berbicara, ya Allah, saya sehat. Di sini kita pikiran kita bicara apa? Menyangkal. Sehat apa? Sehat apa? Kono kok sehat. Nah, nyatanya kamu keliengan, nyatanya kamu mual-mual, nyatanya kamu perih perutnya. Nah, di sini terjadi satu tarung antara dimensi rohani kita yang kita pengen mohon doa pada Allah, kita berdoa pada Allah, mantap pikiran kita ini di sini pengennya mementahkan mental, terjadi bentrok antara hati kita dengan pikiran. Kemudian di sisi lain, di sini terjadi satu pertarungan, mana yang akan menang? Nah, kecenderungan yang akan menang adalah pikiran, psikologis. Justru hati kita ini akan kalah, akan keok. Kenapa? Karena di sini dominasi sampahnya luar biasa. Ibarat kemarin Pak Hasman, saya suruh membuat ilustrasi. Pak Hasman punya kantong plastik. Punya Pak? Oke Pak, silahkan ambil kantong plastiknya. Kemudian Pak Hasman ngambil kantong plastik. Oke Pak, selanjutnya Pak Hasman silahkan isi kantong plastik itu dengan batu yang keras, dimasukkan semua sampai plastiknya penuh. Ya kan Ibu dan Bapak. Nah, ketika plastiknya sudah penuh, coba Pak Hasman punya apa lagi di rumah, makanan apa? Punya pisang enggak Pak Hasman? Punya Pak. Berapa, satu tandan apa berapa sisir? Ada 3 sisir Pak. Nah, kemudian di sini Pak Hasman mencoba memasukkan pisang ke dalam plastik yang sama, di mana plastik ini sudah penuh dengan batu-batu keras. Pisang 3 sisir ini ingin dimasukkan ke plastik itu. Nyatanya apa? Saya tanya dan Pak Hasman saya minta untuk di video. Ternyata apa? Pisang 3 sisir ini tidak bisa masuk ke dalam plastik yang penuh batu-batuan. Nah, saya asumsikan ini adalah satu ilustrasi bahwa batu-batu di sini adalah sebuah gumpalan sampah psikologi. Sebuah sampah sih dalam pikiran, dalam psikologis kita, dalam psikologis dan dapat semuanya. Sementara pisang di sini saya ilustrasikan sebagai kebaikan, sebagai penginstalan program pikiran positif. Misalnya, contohnya pisang ini adalah satu program baru. Saya sehat, saya percaya diri, saya berani, saya kuat, saya bahagia, saya memilih kemudahan. Nah, pisang ini berusaha dimasukkan ke dalam kantong plastik, tapi tidak bisa, gagal terus ya. Gagal terus, dan ketika gagal di sini berpotensi apa? Berpotensi terjadi satu kerusakan apa? Plastiknya yang akan jebol kan? Plastiknya akan jebol, pisang dipaksa masuk, akhirnya inilah yang namanya istilahnya terjadinya error ya, terjadi error psikologis. Pikirannya sudah penuh, dimasukkan kebaikan bukan tidak mau, bahkan tidak bisa. Nah, karena terlalu penuh sampah. Terus kemarin kita tanya kepada salah satu ibu ya di grup ini, tapi saya jatuh. Bu, ketika ibu saya minta untuk melakukan hal yang sama seperti Pak Hasman, apa yang akan ibu lakukan supaya pisang itu bisa masuk ke dalam plastik? Oh iya Pak, saya harus menumpahkan batu-batu dulu, kemudian saya akan memasukkan pisang itu. Betul. Saya jawab, ibu itu memberikan satu analogi langkah yang tepat. Bersihkan batu-batu dulu, tumpahkan batu-batunya ini, ya kan? Singkirkan batu-batunya, keluarkan semua,
dan masukkanlah pisang ini ke dalam kantong plastik. Ini adalah satu ilustrasi bahwa sampah di dalam pikiran harus kita keluarkan dulu. Beban-beban emosi negatif harus kita keluarkan dulu. Kemarahan kita harus kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu. Kecewa kita harus kita keluarkan dulu. Rasa benci ini harus kita keluarkan dulu. Dendam ini harus kita keluarkan dulu. Baru kita masukkan yang baru, yaitu pisang. Apa itu? Saya sehat. Keyakinan saya sehat. Keyakinan saya bahagia. Keyakinan bahwa saya itu percaya diri. Keyakinan bahwa saya itu adalah orang yang mudah bersyukur. Keyakinan bahwa saya itu adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Keyakinan baru bahwa saya itu adalah manusia yang luar biasa. Atas izin Allah saya diberikan kenikmatan yang luar biasa. Diberikan apa? Diberikan mata dua bisa melihat, telinga dua bisa mendengar, kemudian diberikan mulut bisa bicara, diberikan apalagi hidung menghadap ke bawah. Coba ibu dan bapak semuanya, kalau misalnya ibu bapak pikir, ibu bapak renungkan, Allah memberikan kita semuanya itu hidung menghadap ke bawah. Coba kalau dibalik menghadap ke atas, kita akan kesulitan juga memanfaatkan secara optimal anugerah berupa hidung yang diberikan oleh Allah itu. Bersyukurlah itu. Nah, tetapi ketika di dalam pikiran ini penuh sampah, itu sudah nggak bisa mensyukuri hal-hal yang diberikan oleh Allah. Ini semuanya lupa. Ini nggak bisa masuk ke dalam pikiran kita. Karena apa? Di dalam pikiran kita adanya batu-batu keras. Singkirkan batunya, keluarkan batunya, masukkan pisangnya. Singkirkan sampahnya, masukkan program baru, program yang dan bapak semuanya. Kesimpulan video saya kali ini adalah dalam ikhtiar penyembuhan ini dan bapak semuanya lakukan 3 dimensi rohani, dimensi psikologis, dan dimensi fisik. Jalankan semuanya, insya Allah. Dan bapak semuanya bulan depan akan menjadi ibu yang sehat, akan menjadi bapak yang sehat, ibu dan bapak yang bisa menjadi apa istilahnya satu bagian di dalam keluarga itu yang hebat, yang luar biasa, yang bisa menjalankan lokomotif kendaraan keluarga itu dengan optimal, dengan maksimal, dengan stamina yang oke, dengan kondisi hati bahagia, pikiran tenang, dan kondisi fisik yang fresh, kondisi fisik yang bugar, kondisi fisik yang bertenaga maksimal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.